Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, ajarilah kami hidup jujur dan sederhana, dan yakinkanlah kami bahwa dengan demikian kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 33 sampai 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Kalian telah mengutus orang kepada Yohanes Pembaptis, dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun hal ini kukatakan agar kalian diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang bernyala dan bercahaya, tetapi kalian hanya sebentar saja mau menikmati cahayanya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya kulaksanakan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku bahwa aku diutus oleh Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selama masa pandemi, umat dimanjakan dengan tayangan keagamaan dalam aneka bentuk. Misa, khotbah, pendalaman iman, ataupun pengetahuan agama yang disiarkan secara online. Secara pengetahuan dan pemahaman, hidup iman umat disegarkan. Karena pembatasan sosial, maka kekayaan spiritualitas tersebut tidak sempat diwujudkan dalam tindakan keseharian gereja. Meski demikian, aksi kasih dan pewartaan akan kerajaan Allah tidak kendor. Banyak orang yang tergerak berpartisipasi dalam banyak macam aksi sosial yang digalang melalui media sosial, membuktikan bahwa kesaksian, pelayanan dan solidaritas kemanusiaan tetap tumbuh dan berkembang. Entah apa motivasinya. Yang pasti, sebagai orang beriman, amal kasih kita itu adalah wujud kesetiaan akan panggilan dan perutusan Kristus kepada umatnya untuk saling mengasihi seperti Bapa telah lebih dahulu mengasihi anak-anaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
sebagaimana ditegaskan dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar bersama. Karya dan hidup Yesus adalah pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya untuk dijalankan. Pekerjaan Yesus bukan sekedar kegiatan kebaikan dan juga bukan aktivitas yang menghebohkan. Pekerjaan yang dilakukan Yesus tidak lain adalah melakukan kehendak Allah, sehingga tidak membutuhkan pengakuan manusia. Apa yang dilakukannya merupakan wujud kesetiaan dan kesatuan dengan Allah Bapanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran gereja dalam bentuk apapun, termasuk karya sosial, bukan sekedar kegiatan kemanusiaan. Gereja mewujudkan mandatnya sendiri bahwa apa yang dilakukan merupakan wujud kesatuan dengannya dalam hidup, karya, dan perutusan. Sehingga aktivitas gereja dan umat Allah menjadi jalan kesaksian bagi kemuliaan Allah. Sama dengan perutusan kongregasi, karya dimaksudkan untuk menghadirkan spiritualitas kongregasi, bukan sekedar kegiatan sosial. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita pun diajak agar dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh semakin menyadari apa arti dan perutusan kita. Berbicara lebih mudah daripada berbuat. Karena itu, Yesus tidak butuh kesaksian manusia yang kerap hanya bicara. Ia ingin manusia memberi kesaksian tentang kebenaran melalui pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan yang benar akan terbaca di dalam tingkah laku manusia sehari-hari. Sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk memberi kesaksian melalui pekerjaan-pekerjaan yang benar dan lurus. Pekerjaan yang benar adalah tanda bahwa kita adalah pengikut Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar sungguh-sungguh semakin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.